Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah ila ruhi Sayyidina Habibina Syafi'ina Rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa azwaji wa dzurriyyatihi Allah ya'li darajatihim fil jannah wa yanfa'una bi asrarihim wa anwarihim wa ulumihim wa nafahatihim wa barakatihim fid dini wa dunya wal akhirah. جعلنا من حزبهم يرزقنا محبتهم ويتوفنا على ملتهم ويحشرنا في زمرتهم بالعافية والسلامة لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. نويت تعلما وتعليما وتذكرا وتذكيرا والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ودعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء مرضاته وقربه وثوابه وحسن الخاتمة مع اللطف والعافية وصلاح العاقبة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. الصلاة والسلام على رسول الله سيدنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد. قال مصنف الكتاب حضرة الشيخ سعيد بن أرمية رحمه الله وغفر له ولوالديه ونفعنا به في الدارين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وبحكمتك وانصر علينا برحمتك يا أرحم الراحمين. إلى أن قال sifat yang ke-17. Wajib Allah bersifat hayyan, yang maha hidup. Wajib Allah hidup tidak dengan ruh. Dan Allah disebut maha hidup bukan karena menciptakan hidup. Jadi banyak anggapan dari orang-orang Mu'tazilah, orang-orang di luar ahlu sunnah, punya anggapan bahwa Tuhan kita Allah itu zat yang maha hidup. Kenapa? Karena dialah pencipta kehidupan. Jadi maha hidupnya Allah karena dia menciptakan kehidupan. Maka ini anggapan yang salah. Ini keyakinan yang salah. Allah maha hidup bukan karena menciptakan hidup. Sebelum adanya kehidupan, Allah juga maha hidup.
Kalau Allah disebut maha hidup karena menciptakan kehidupan, nanti kalau kehidupan belum ada, nggak maha hidup dong. Begitu loh. Jadi Allah itu maha hidup kenapa? Karena punya sifat hayat, begitu loh. Jadi adanya hayyan, adanya disebut maha hidup karena punya sifat hidup. Bukan karena menciptakan kehidupan, bukan karena pada dirinya itu ada sifat hidup. Dan hidupnya Allah itu enggak tergantung pada perkara yang lain. Enggak tergantung dengan ruh, enggak tergantung dengan baterai, enggak tergantung dengan listrik, enggak tergantung dengan makan, enggak tergantung dengan, hingga Allah itu hidup karena pada dirinya punya sifat hidup. Jadi kalau dianggap hidupnya Allah, maha hidupnya Allah karena menciptakan kehidupan, maka ini kesalahan. Nah, kalau Allah menciptakan kematian, nanti Allah maha mati dong. Enggak ada hubungannya begitu. Menciptakan itu bukan sifat, bukan kerjanya sifat hidup. Menciptakan itu kerjanya sifat kudrat, iradat. Nggak ada hubungan sama sifat hidup. Hidup itu bukan sifat yang menciptakan. Jadi Allah maha hidup karena Allah mempunyai sifat hidup. Sifat yang ke-18 yaitu wajibnya Allah sami'an. Wajibnya Allah itu yang maha mendengar. Wajibnya Allah yang maha mendengar itu bukan karena ada kita, bukan karena adanya doa-doa kita, bukan karena kita ini sering meminta, mengajukan hajat kepada Allah, lalu katakan Allah itu maha mendengar semua doa hambanya. Nah, kalau hambanya belum berdoa bagaimana? Allah mendengar nggak? Allah belum menciptakan makhluk. Allah maha mendengar nggak? Kenapa Allah maha mendengar? Karena punya sifat mendengar. Sami'an itu sebutan Allah, bahwa Allah itu zat yang maha mendengar. Maka sebutan ini atau sifat hal ini ada pada Allah itu karena pada dirinya Allah ada sifat sami' atau sam'un, ada sifat mendengar. Karena adanya sifat sama, maka adanya sami'an. Mustahil Allah itu tuli. Mustahil Allah itu zat yang tidak mendengar atau yang tuli. Allah maha mendengar karena punya sifat pendengaran. Seorang itu bisa mendengar. Setiap orang yang punya telinga pasti mendengar nggak? Jadi orang itu bisa mendengar kenapa? Karena punya telinga. Berarti setiap yang punya telinga pasti. Jadi orang itu bisa mendengar kenapa? Karena punya sifat pendengar. Begitu loh. Mau ada telinganya, mau nggak ada telinganya, nggak ada hubungannya, begitu loh. Yang menjadi sebab yaitu mendengar karena punya sifat mendengar. Nah, Allah itu punya sifat mendengar. Mendengarnya Allah itu nggak pakai telinga, nggak pakai alat, nggak pakai segala sesuatu. Mustahil Allah itu tuli karena sifat Allah itu wajib. Allah punya sifat wajib mendengar, maka Allah mustahil tuli.
Yang ke-19, wajibnya Allah bersifat basiron, yang maha melihat. Allah disebut yang maha melihat bukan karena Allah itu melihat kita. Karena Allah itu melihat makhluknya semua, maka Allah disebut maha. Nah, sebelum adanya makhluk bagaimana? Allah juga maha. Jadi Allah maha melihat kenapa? Karena punya sifat basor atau melihat. Karena punya sifat basor disebut basiron, maka dia juga melazimi sifat basiron. Jika sudah punya sifat basor, pasti punya sifat basiron, bukan karena dia melihat semua makhluknya, tapi karena dia mempunyai sifat basor. Mustahil Allah buta. Artinya mustahil Allah itu tidak punya sifat melihat. Orang yang punya mata pasti melihat enggak? Jadi orang itu bisa melihat kenapa? Karena punya sifat melihat. Bukan karena punya mata. Ada matanya tapi enggak ada sifat melihatnya, juga enggak akan bisa melihat. Mustahil Allah buta. Yang ke-20, sifat mutakalliman. Wajibnya Allah zat yang mempunyai, zat yang maha berbicara. Allah berbicara, zat yang berbicara, bukan karena Allah menciptakan Al-Quran, bukan. Allah disebut yang berbicara bukan karena Allah berbicara dengan makhluk, bukan karena Allah memberikan Quran, Zabur, Taurat, Injil, maka disebut Allah maha berbicara. Allah maha berbicara karena pada dirinya Allah ada sifat kalam. Setiap yang punya sifat kalam pasti punya sifat mutakalliman. Ini sifat yang lazim, sifat yang berkaitan. Setiap punya sifat kalam pasti punya sifat mutakalliman. Jadi punya sifat kalam itu bukan karena dia bisa ngajak ngomong orang lain, bukan. Nah, kalau sebelum ada makhluk, Allah berbicara enggak? Allah mutakalliman enggak? Kenapa Allah mutakalliman? Karena punya sifat kalam. Bukan karena Allah itu maha berbicara karena Allah ngajak bicara Nabi Musa. Nabi Musa diajak ngomong sama Allah, maka Allah disebut mutakallim. Nah, kalau Allah enggak ngajak bicara Nabi Musa, tetap mutakallim enggak? Tetap mutakalliman. Kenapa? Karena dia punya sifat kalam. Dan kalamnya Allah tidak pakai mulut. Kalamnya Allah enggak pakai suara. Kalamnya Allah enggak pakai tulisan. Allah kalam dengan sifat kalam yang sempurna. Karena kalam, omongan yang pakai suara, itu omongan yang tidak sempurna. Omongan yang ada pada Allah adalah kalam atau omongan yang sempurna. Mustahil Allah bisu. Ini mustahil Allah tidak bisa berbicara. Ini mustahil. Nah, sifat Allah itu wajib. Sifat Allah tidak mengalami perubahan. Apabila sudah dibuktikan Allah itu bersifat kalam, maka pasti dia bersifatan hula, mutakalliman. Dan mustahil Allah itu punya sifat somam, punya sifat bakam atau bisu. 20 sifat Allah sudah kita bicarakan, sudah kita jelaskan. Adapun dalil dari sifat-sifat yang telah dibicarakan di atas itu berarti yang mana itu?
sifat yang ke-14 sampai yang ke-20. Yang telah dibicarakan di atas itu maksudnya sifat yang ke-14 sampai sifat yang ke-20. Jadi qadiron sampai mutakaliman. Apa dalilnya Allah punya sifat qadiron sampai mutakaliman? Dalilnya adalah sifat qudrat sampai sifat kalam. Jadi dalilnya sifat yang ke-14 sampai yang ke-20 itu dalilnya adalah sifat yang ke berapa? Sifat yang ke-7 sampai ke-14. Jadi dalilnya sifat qadiron sampai mutakaliman adalah adanya sifat qudrat sampai sifat kalam. Karena yang dinamakan sifat ma'ani itu adalah dari mulai sifat qudrat sampai sifat kalam. Jadi sifat nomor 7 sampai sifat nomor 14 itu adalah disebut sifat ma'ani. Nah, setiap adanya sifat ma'ani itu pasti berkaitan sama sifat maknawiyah. Nah, sifat maknawiyah itu mana? Sifat maknawiyah itu ya qadiron sampai mutakaliman. Sifat yang ke-14 sampai ke-20. Maksudnya setiap akal normal maksudnya ini, jangan akal nggak normal, akal yang normal, akal yang sehat. Apabila akal itu menemukan adanya Allah itu wajib bersifatan qudrat sampai sifat kalam, maka akal itu pasti pula menemukan Allah bersifatan qadiron sampai mutakaliman. Ini karena kelaziman atau bergandengan. Kalau temboknya warna putih, pasti disebut tembok yang putih. Putih itu tembok bukan? Bukan. Putih itu sifat yang ada pada, karena ada sifat pada tembok maka disebut yang putih. Kalau nggak ada sifat putihnya bisa nggak disebut ini tembok yang putih? Bisa nggak? Kalau tetap disebut tembok yang putih, berarti itu jadi nama, bukan jadi sifat, gitu loh. Kalau dia jadi sifat, maka harus ada sifatnya. Kalau ada sifat putih, maka baru disebut dia tembok yang punya sifat putih atau tembok yang putih. Jadi jangan sampai kita salah dalil, karena banyak orang mendalili sifat qadiron tidak didalili dengan sifat qudrat. Mendalili sifat maknawiyah bukan pakai sifat ma'ani, tapi mendalili sifat maknawiyah pakai penciptaan alam. Ini nggak ada hubungannya maksudnya. Ada orang disebut ini orang yang duduk, tapi nggak punya sifat duduk, bisa? Hah? Ada orang yang duduk tapi nggak punya sifat, bisa nggak? Ya nggak bisa. Ada orang disebut ini orang jenius tapi nggak punya ilmu, bisa? Kalau ada orang, wih jenius ini tapi orangnya bodoh, berarti jenius itu namanya, begitu loh. Bukan sifatnya. Emang namanya jenius, begitu loh. Kalau jenius itu jadi sifat maknawiyah, maka pasti pada dirinya ada sifat ma'ani, ada sifat ilmu, begitu. Kalau nggak ada sifat ilmu, nggak bisa disebut maknawiyahnya, nggak bisa disebut aliman. Inilah dalil adanya sifat maknawiyah didalili sifat ma'ani. Jangan sampai kita salah mendalili sifat-sifat ini. Nah, ini nanti kita jadi orang-orang Mu'tazilah
yang mengingkari adanya sifat bagi Allah. Coba. Kata Mu'tazilah begini, kalau Allah itu dikatakan kayak tembok ini disebut tembok yang putih karena adanya sifat putih. Berarti putih itu tembok bukan? Bukan. Berarti pada dirinya tembok ini ada dua perkara, ada zatnya dan ada sifatnya. Putih itu sifatnya, tembok itu zatnya. Kalau Allah juga demikian, kata mereka, berarti Allah itu enggak esa. Tapi tersusun dari dua perkara. Nah, sedangkan Allah itu wajib esa. Di Quran, qul huwallahu ahad wa ilahukum ilahun wahid. Berarti Allah itu wajib esa. Jadi tidak mungkin Allah itu punya sifat disebut yang berilmu karena punya sifat ilmu, itu enggak mungkin katanya. Ini kata orang Mu'tazilah maksudnya. Terus gimana? Pokoknya Allah itu enggak punya sifat, jadi dibuang sifatnya. Adanya cuman zat. Nah, zatnya Allah itu ya berilmu, melihat, mendengar. Bagaimana sih? Ada zat enggak punya sifat, tapi dia ya berilmu, dia ya kuasa, dia maha mendengar, dia maha melihat, dia. Maka kalau dipaksakan seperti ini akan jadinya apa? Allah itu jadinya apa? Susunan zat malah. Zatnya malah bukan satu, malah zatnya ada 7. Ada zat yang kudrat, ada zat yang qadir, ada zat yang berilmu, ada zat yang melihat, ada zat yang mendengar. Berarti zatnya tersusun. Oh, ini malah lebih parah. Ini kekeliruannya orang Mu'tazilah ketika dia mau menemukan Allah itu esa, tapi harus membuang sifat. Ini kesalahan. Sama aja begini, kamu pakai peci, pecinya kesempitan, dipakai sempit. Kalau peci dipakai sempit, harusnya diapain? Tuker peci yang nomornya lebih gede. Kalau Mu'tazilah, ketika pecinya sempit, kepalanya dikecilin. Gimana itu? Beres nggak itu? Kok kepala yang rusak kepala dong jadinya? Peci itu seberapa, kepalanya jadi gara-gara memaksakan peci untuk. Kalau dia tidak bisa menemukan Allah esa, jangan membuang sifat. Membuang sifat itu merusak keadaan, namanya merusak hak-haknya Allah. Wong sifat itu wajib ada pada Allah, kok dihilangkan hanya gara-gara mau mengatakan Allah itu esa. Lah untuk mengatakan Allah esa nggak perlu membuang sifat, cukup membedakan sifatnya Allah beda dengan sifat makhluk. Begitu dong. Zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Lah begitu. Jangan gara-gara nanti kalau kok enggak kita hilangkan, akhirnya Tuhan sama dengan makhluk. Jadi biar enggak sama gimana? Kalau makhluk itu isinya 2, Tuhan harus isinya yang penting enggak sama. Ini kacau pemikiran seperti ini. Namanya akalnya enggak sehat. Coba saya tanya, sehat enggak? Kalau ada orang punya peci kekecilan, kepalanya itu ikut dikecilin, tuh orangnya sehat enggak? Punya sepatu kesempitan, kakinya dikecilin, sehat enggak itu? Ya enggak sehat dong. Wong Allah itu jelas-jelas punya sifat, kok malah sifatnya dibuang hanya gara-gara mau menemukan Allah itu esa. Oh, ini keliru. Jadi untuk menemukan Allah esa bukan membuang sifat, tapi harus menemukan zatnya Allah berbeda dengan zatnya makhluk. Sifatnya Allah berbeda dengan sifat makhluk. Lah zatnya Allah yang bagaimana? Zatnya Allah bukan yang punya tempat. Sifatnya Allah yang tidak berubah-ubah. Begitu dong. Ketika dipahami
zatnya Allah bukan benda, sifatnya tidak berubah-ubah, berarti zat dan sifatnya Allah ini nggak mengalami keadaan seperti kita. Kalau kita itu sifatnya butuh pada benda. Putih ini selalu butuh pada tembok. Kalau temboknya hilang bagaimana? Putihnya hilang. Jadi putih ini selalu butuh pada tembok lah. Allah nggak demikian sifatnya. Sifatnya Allah bukan tergantung kepada sesuatunya. Karena sifatnya Allah itu qadim, zatnya Allah itu qadim. Sifatnya Allah tidak berawal, zatnya Allah tidak berawal. Jadi dikatakan dua, bukan kenyataannya dua seperti tembok dan putih. Tapi keduanya ini bukan perkara yang tersusun. Keduanya bukan perkara yang menjadi perkara yang berbeda, bukan. Jadi zatnya Allah dan sifatnya Allah dikatakan ini dua perkara, tapi kita harus bisa memahami ini maknanya wahdaniyah. Kalau harus mengatakan menemukan Allah itu esa dengan keadaan yang betul-betul satu doang, ya nggak ada akal bisa memahami ada perkara cuman zat tanpa mempunyai sifat. Itu akal sehat manapun nggak bisa menerima. Ada sebuah zat tapi nggak punya sifat. Itu kalau kamu punya akal yang normal, maka akal kamu tidak akan bisa menerima. Pasti akan menolak adanya sebuah zat tanpa adanya sifat. Karena sifat itu bagi akal itu sesuatu yang bergandengan selalu dengan zat, namanya perkara yang lazim. Ini poin utama. Jadi ketika kita ngaji tauhid, ini menjadi poin utama atau pokok pembahasan untuk bisa memisahkan antara ahlu sunnah dengan orang-orang di luar ahlu sunnah wal jamaah. Semuanya ngomong Allah esa. Coba kamu tanya orang Syiah, Allah esa. Kamu tanya orang Wahabi, Allah esa. Kamu tanya orang Mu'tazilah, Allah esa. Kamu tanya orang Khusyuiyah, orang Murji'ah, semua mengatakan Allah itu esa. Yang ngomong Allah itu enggak esa orang Kristen doang, Allah itu tiga. Orang Kristen doang yang ngomong Tuhan tiga. Kalau masih jadi orang Islam pasti mengatakan Tuhan satu. Lah, makna satu yang diyakini harus sesuai dengan makna satu yang diajarkan ahlu sunnah wal jamaah, gitu loh. Jangan sampai nanti mengimani Allah esa, tapi makna esanya seperti Mu'tazilah. Apa? Allah enggak punya sifat, Allah cuma punya zat. Hingga pelajaran kita belajar sifat 20 ini bagi mereka bid'ah, gitu loh. Kenapa? Karena Allah enggak punya sifat. Lah ngapain kamu belajar sifat-sifat Allah? Karena Allah enggak punya sifat. Lah kalau enggak punya sifat, punyanya apa? Zat doang. Gimana zat doang? Terus bagaimana memahami ada zat? Ya kudrat, ya irodat, ya ilmu, ya hayat, ya sama, ya basor, ya kalam. Akal enggak mudeng bisa memahami zat doang bisa punya sifat itu. Ada zat tapi ya bisa melihat, bisa mendengar. Lah dia bisa mendengar kenapa? Kan ngederin. Kalau ada zat dia bisa mendengar tanpa punya sifat. Terus tanya, dia mendengarnya bagaimana? Pokoknya mendengar, itu maksain namanya. Oh, Tuhan itu ya kudrat, Tuhan itu ya qadiron, tapi nggak pakai kudrat. Lah dia qadironnya bagaimana? Ya pokoknya qadiron, itu maksain namanya. Jadi akalnya nggak punya alamat, nggak punya dalil untuk bisa menetapkan suatu keadaan pada Allah Subhanahu wa taala. Memang di Quran tidak ada sifat ma'ani disebutkan, nggak ada.
Nggak ada Allah itu kudrat, irodat, ilmu, hayat, nggak ada di mana? Al-Quran. Yang ada di Quran, Allah itu qadiron, Allah itu muridan. Inna Allah ala kulli syai'in qadir. Inna Allah ala kulli syai'in alim. Allahu alimun bi kulli syai'. Allahu mutakallimun, Allahu sami'un, Allahu basirun. Di Quran semua disebutkan sifat maknawiyah. Tanpa ada satupun Quran menyebutkan sifat ma'ani. Tapi akal yang sehat itu nggak usah pakai dijelaskan gitu loh. Kalau ada sifat maknawiyah itu sudah pasti punya sifat ma'ani. Karena keduanya itu bergandengan, keduanya itu nggak bisa dipisahkan. Setiap ada sesuatu disebut ini botol biru, pasti punya sifat biru di situ. Akal nggak bisa paham. Disebut botol biru tapi nggak ada. Bagaimana sih? Berarti dia bukan botol yang punya sifat biru, tapi disebut botol biru menjadi nama. Botol biru, kayak kebun nanas. Masih ada nanasnya enggak? Jadinya apa? Jadinya apa? Nama, begitu kan? Bukan keadaan. Kalau keadaannya disebut kebun nanas harus ada. Nah, baru keadaannya kan. Nah, kalau ada sebuah keadaan disebut kebun nanas tapi nggak ada, ya bukan keadaan, namanya itu nama, begitu loh. Kalau itu keadaan harus ada barangnya, disebut rawa bada, harus ada. Masa rawa bada adanya kucing loh, bagaimana? Ya rawa kucing namanya mestinya. Jadi ketika keadaan itu nggak cocok sama kenyataan, akal nggak bisa terima. Bagaimana sih keadaannya Allah itu kuasa tapi nggak punya sifat kuasa? Keadaannya Allah itu berilmu, maha mengetahui tapi nggak punya ilmu. Ini akal nggak bisa paham yang seperti itu. Ini akal sehat akan menolak semua yang dipahami oleh orang-orang Mu'tazilah, karena ketika menetapkan Allah itu esa, dia menetapkan dengan cara yang tidak sesuai dengan pemikiran akal sehat. Kalau akalnya sehat, pasti bisa memahami, pasti bisa menerima kalau Allah itu mempunyai sifat, Allah itu wajib mempunyai 20 sifat yang ada pada zatnya. Kurang satu sifat saja tidak disebut Tuhan. Kurang satu sifat saja nggak disebut, apalagi nggak punya. Bagaimana sih? Yang 20 ini kurang satu saja, dia nggak disebut Tuhan. Apalagi kok 20-nya dihilangkan semua. Lah, disebut Tuhannya dari mana? Begitu loh. Jadi nanti pada pelajaran setelah ini nanti akan ada kita bahas masalah ini, bagaimana Allah itu menciptakan alam. Allah itu menciptakan alam dengan pilihan. Allah menciptakan alam dengan pilihan, bukan menciptakan alam dengan keterpaksaan. Kayak contohnya api bisa membakar, itu bukan pilihan. Api itu ya memang kerjanya membakar, bukan pilihan. Api nggak punya pilihan membakar. Kenapa? Karena api nggak bisa ngerjain yang lain. Coba api suruh mendinginkan, bisa nggak? Berarti api itu kerjanya nggak pakai pilihan. Lah, Allah nggak demikian. Allah itu menciptakan alam bukan otomatis tahu-tahu alam tercipta, bukan, tapi dengan pilihannya. Lah kalau Allah bisa memilih, berarti punya sifat berkehendak, begitu dong. Kalau Allah nggak bisa memilih, maka seperti api, dia nggak punya sifat berkehendak.
Maka kita nggak bisa memahami Tuhan seperti api yang pada dirinya nggak mempunyai sifat. Kita harus mengimani Allah itu zat yang menciptakan sesuatu dengan pilihannya. Berarti pada dirinya punya sifat memilih, punya sifat menentukan, punya sifat menghendaki. Maka kita mengatakan Allah itu pasti iradah, begitu. Allah itu pasti kudrat, Allah itu pasti ilmu. Karena bagaimana akal menemukan ada orang yang berilmu tanpa sifat, ada orang melihat tanpa sifat, ada orang bicara tanpa sifat. Ini nggak bisa dipahami oleh akal. Jadi ini jelas, mudah-mudahan kita bisa memahami Allah itu esa, tapi pada zatnya Allah mempunyai sifat. Jangan sampai kita mengatakan Allah itu esa dengan mengatakan Allah tidak punya sifat. Maka kamu sepaham dengan orang-orang Mu'tazilah yang mengatakan pelajaran sifat 20 pelajaran yang bid'ah. Makanya coba kamu cari di Saudi Arabia. Kamu kalau pergi haji umroh, Pak mau cari kitab sifat 20 sifat-sifat Allah, bid'ah gitu. Masih sifat Allah itu nggak punya sifat. Allah itu esa tanpa sifat. Nanti zat. Af'al itu kerja. Kerja itu zat ya bukan, sifat juga bukan. Jadi perkara lain. Ada zat, ada sifat, ada kerja. Ini botol, zatnya mana? Ya ini plastik. Sifatnya mana? Ya ini biru, tinggi, lonjong. Kerjanya apa? Buat tempat air. Ini kerjanya gitu loh. Ini kerja itu ya zat bukan, sifat juga bukan, gitu, perkara lain lagi. Ya berkaitan dong, tapi nggak berdiri sendiri. Kalau seperti sifat kan bisa dilihat sendiri, zat bisa dilihat sendiri. Tapi kalau kerja dia nggak berdiri, tapi dia bagian dari sesuatu yang jadi kerjanya sifat. Jadi sifat itu ada sifat yang punya kerja, ada sifat yang nggak punya kerja. Sifat yang nggak punya kerja kayak apa? Ini biru, nggak ada kerjanya. Apa kerjanya sifat biru? Jadi kalau kerjanya sifat melihat ada nggak? Apa? Menyaksikan sesuatu. Berarti melihat itu sifat yang punya kerja. Kita punya warna kulit coklat, ini ya sifat, tapi nggak ada kerjanya. Kalau sifat mendengar ada kerjanya, apa? Menemukan suara. Ini ada kerjanya berarti lah. Pada Allah juga demikian, ada zatnya, ada sifatnya, ada kerjanya, af'alnya. Af'alnya Allah apa? Ya sesuai dengan sifatnya, karena af'al itu kerjanya sifat. Jadi kalau ada sifatnya pasti ada kerjanya. Nah, kalau ada kerjanya tapi nggak punya sifat gimana? Gimana sih? Wong ada kerjanya tapi nggak punya. Nah, kita nggak bisa paham dong. Ada orang ada gelondong begitu doang, tapi ini bisa macul loh. Bisa macul bagaimana sih? Ada botol bisa macul, mungkin. Nah kalau dia bisa macul, ya harus punya sifat dong gitu loh. Sifat yang mengantar dia untuk bisa macul lah. Nggak ada sifatnya tapi punya kerja macul, bagaimana sih? Di akal nggak bisa paham itu gitu loh. Kalau ada kerjanya pasti ada sifatnya. Kalau ada sifatnya pasti ada zatnya, begitu. Jadi kita melihat kerjanya Allah dari mana? Kita melihat kerjanya Allah dari mana? Dari alam ini.
Pertama itu nemunya kerjanya Allah dulu. Apa itu? Bikin langit, bikin bumi. Ini kerjanya Allah. Kamu melihat hasil kerjanya. Kalau kamu dari sini kok nyium bau sate, kamu nggak usah lihat ke sana, nggak usah. Mesti ada yang bakar. Ya, ada kerjanya dulu. Kalau sudah ada kerjanya yang bakar sate, mesti punya sifat kerja. Kalau ada sifat kerjanya mesti ada zatnya, begitu dong. Jadi kita melihat pertama itu melihat kejadian penciptaan alam raya. Ya iya dong, tapi tertib, urutan. Pertama lihat kerjanya dulu. Ketika kita lihat langit gak ada, terus jadi ada, matahari bergeser, bulan bergeser, hujan turun, segala yang terjadi, pasti ada yang ngerjain. Ada sebuah kerja kok gak ada yang mungkin gak? Nah, yang ngerjain pasti punya sifat. Gak mungkin ada kerja tapi gak punya sifat. Jadi ketika melihat alam tercipta satu saja ini, akal mesti menemukan yang ngerjain ini mesti pinter. Kalau nggak pinter bisa bikin ini? Ini nggak bisa. Bikin sate aja susah, nggak pinter. Ibu istri kamu nggak bisa bikin sate. Asal kamu nggak ada perai satenya. Berarti kan nggak bisa bikin. Untuk bikin sate perlu ilmu. Ya, apalagi bikin alam raya, mau bikin upil aja perlu ilmu. Cobain lagi kurang asin, cobain lagi berarti kan perlu ilmu. Kok ada bikin sesuatu nggak pakai ilmu bagaimana? Nah kalau sudah punya ilmu, pasti punya kehendak, pasti punya kemauan untuk menciptakan. Ada ilmunya. Bisa bikin sate tapi nggak punya mau bikin, terjadi nggak? Ya nggak terjadi. Saya punya ilmu tapi lagi nggak mau nih, ya nggak terjadi. Ketika alam sudah muncul, ini yang bikin pasti punya ilmu dan punya mau. Terus dan dia melaksanakannya, namanya kudrat. Gitu loh. Kemauan itu dilaksanakan dengan apa? Dengan sifat kudrat dinyatakan. Jadi ketika kita lihat alam ini, akal menemukan Allah pasti punya sifat ilmu, pasti punya sifat kehendak, pasti punya sifat kudrat. Nah, tiga ini nggak mungkin ada kecuali dia hidup. Bisa? Punya ilmu, punya kehendak, punya kudrat, tapi mati. Bisa nggak? Ya, pasti dia hidup. Ini akal, urut-urutannya akal menemukan gitu loh. Lah kalau semua sifat ini kita tolak, kita buang, tapi kita mengatakan Allah itu punya kerjaan menciptakan alam, lah kita nanya, lah ngerjainnya bagaimana? Kok ngerjain alam semesta kok nggak pakai sifat, nggak punya sifat pada dirinya, terus bagaimana kerjanya? Begitu loh. Mau bakar sate tapi nggak punya sifat, ya nggak bisa terjadi. Ya, jadi akal kamu harus normal dulu ini. Artinya harus sehat bahwa tidak akan mungkin ditemukan sebuah kerja apabila pada dirinya nggak ada sifatnya. Nggak akan ada sifat tanpa ada zatnya. Berarti kamu itu menemukan tiga perkara pada dirinya Allah. Nemu zatnya, nemu sifatnya, nemu af'alnya atau kerjanya. Kita masuk isya, adzan sebentar.
لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة صلاة القائمة وعلى سيدنا محمد وسير الفضيلة والشرف والدرجة العدل في وبدر المقام المحمود الذي وعده يا أرحم الراحمين رب اغفر لي ولوالدي يا رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي يا الله رب اغفر لي ولوالدي رب اغفر لي ولوالدي وارحمهما كما ربيانا صغيرا اللهم بارك لنا وفي أولادنا واحفظهم ولا تضرهم وارزقنا برهم وفقهم لطاعتك اللهم بارك لنا وله في الحال والمال والعيال بجاهك بالمتعال وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. Jadi kita selesai bicara dalil sifat maknawiyah, adanya sifat maknawiyah didalili adanya sifat ma'ani. Atau kita mau bicara sifat ini berkaitan dengan adanya zat. Setiap sifat tidak akan bisa pisah dari zat. Sebuah zat tidak akan bisa dikenali tanpa sifat. Kamu nggak akan mengenali ini zatnya botol kalau di sini nggak ada sifatnya botol. Dia disebut botol, kenapa? Karena pada dirinya ada sifat botol. Kalau bicara ini benda, ini juga benda. Kenapa kok namanya kok beda? Ini botol, ini gelas. Yang membedakan apa? Sifatnya, begitu loh. Ketika sifatnya itu sifat botol, maka dia akan disebut sebagai botol. Ketika itu sifatnya sifat gelas, maka akan disebut gelas. Beda dengan nama. Kalau nama nggak urusan sama sifat, begitu loh. Namanya bewok, tapi orangnya gundul, ya boleh aja wong namanya bewok. Namanya gondrong, tapi orangnya gundul, ya boleh aja, begitu loh. Kenapa? Karena itu menjadi nama bukan keadaan, gitu lah. Kalau kita pengen tahu keadaan, maka kita harus berpikir. Kalau tahu nama Allah sudah ditulis di Quran, nggak usah dipikir. Kenapa kamu suruh mikir? Berarti kamu suruh mengenali yang bukan nama, begitu loh. Kalau kenal nama nggak usah dipikir, Allah sudah sebutkan di Quran. Ada Ar-Rahman, Ar-Rahim, Al-Malik, Al-Qudus, As-Salam sampai lengkap ada 99. Itu nama Allah lengkap di Quran. Hingga yang perlu kita ketahui sekarang bukan namanya lagi, tapi sifat-sifat Allah, keadaan Allah. Lah, dari mana kita mengetahui keadaannya? Ya berpikir dari penciptaan alam ini. Karena adanya alam tercipta, maka akal yang sehat menemukan pasti penciptanya keadaannya berilmu. Nggak mungkin dia nggak berilmu. Jadi tanpa adanya sifat, manusia nggak akan menemukan adanya zatnya Allah. Lah nemunya sifat dari mana? Dari adanya dari adanya pekerjaan, adanya perbuatan. Andai alam ini nggak diciptakan, nggak akan ada yang tahu Allah itu bersifat ketuhanan. Yang tahu siapa? Ya Allah itu sendiri. Yang lain nggak ada yang tahu, lalu yang lain nggak ada, bagaimana mau tahu? Dan nggak ada ciptaannya. Jadi yang tahu dirinya Tuhan siapa? Kalau di sebelah rumah kamu ada tukang batu tapi belum bangun rumah, yang tahu dia tukang siapa? Ya dirinya sendiri. Orang lain tahu nggak? Nggak tahu. Nah begitu dia bangun rumah, baru orang lain, oh ternyata tukang rumah, tukang batu. Begitu dong mestinya. Jadi akal bisa memahami Allah itu Tuhan bersifatan dengan segala sifat kesempurnaan karena Allah menciptakan alam semesta.
Karena alam tercipta, akal berpikir. Yang bikin mesti maha kuasa ini. Yang bikin mesti maha berilmu ini. Yang bikin mesti maha melihat ini akal berpikir. Mengetahui keadaan-keadaan Allah. Sesuai dengan melihat apa yang diciptakan. Kalau akalnya nggak bisa ke arah itu, berarti akalnya soak. Akalnya nggak lah iya dong. Ada alat pendeteksi suhu, begitu tit, bunyi doang tit, tapi nggak ada angkanya, namanya alat begitu. Tit, rusak, itu soak alatnya begitu loh. Kalau alatnya sehat pasti mendeteksi begitu loh. Jadi akal kamu harus sehat. Mudah-mudahan kita semua dikasih akal yang sehat, dikasih petunjuk oleh Allah, dikasih pemahaman oleh Allah, dikasih keimanan yang benar oleh Allah Subhanahu wa taala, hingga kita bisa mengimani Allah sesuai dengan hak-haknya Allah Subhanahu wa taala. Insyaallah kita sambung yang akan datang bicara lagi yang berikutnya. Wallahu a'lam bishawab. Wa ila hadratin nabiyil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ya Rabbana qarabna biyana naqtarabna وأننا أسرفنا على لظى أشرفنا فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا عوراتي وآمن رواتي واغفر لدينا ربي ومولودنا والآل والإخوان سائر الإلان وكل ذي محبة أو جرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي فضلا وجودا منانا باكتساب منا بالمصطفى رسولنا بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحمد وآله وصحبه عدد قاس صحبه والحمد للإله في البدء والثناء سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.